A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah yang telah menciptakan kita, ya, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel, ya, iDream TV dalam program, ya, Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba, ya, mengambil, ya, pelajaran, mengambil hikmah dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan orang-orang sebelum kita, ya, untuk kemudian kita jadikan, ya, sebagai, ya, petunjuk, ya, untuk memperkuat kualitas keimanan kita kepada Allah dan juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, ya, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita, ya, termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan tentunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, ya. Di dalam kesempatan kali ini, ya, di program Hikmah, saya akan mengangkat satu tema, melanjutkan tema-tema sebelumnya, ya, dalam rangka memperkuat, ya, kualitas ketangguhan kita sebagai seorang mukmin, ya, karena kita harus menjadi muslim dan mukmin yang tangguh, apalagi di era sekarang, ya, di era disrupsi, disrupsi informasi, gitu kan, ya. Tantangan, ya, godaan, ya, untuk melakukan kemaksiatan, keingkaran kepada Allah begitu besar, maka kita harus berjuang meningkatkan kualitas diri kita menjadi muslim dan mukmin yang tangguh, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu, ya, tema yang saya angkat, ya, di dalam kesempatan ini adalah manajemen waktu dalam bekerja dan bermasyarakat. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, hal ini adalah hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena memang pada hakikatnya, ya, seorang muslim tidak boleh mubazir, ya, tidak boleh boros, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang boros, ya, adalah saudaranya setan. Nah, jadi artinya kedekatan kita dengan setan itu bisa dilihat dari bagaimana kita, ya, menghabiskan sesuatu, gitu, ya, menghabiskan sumber daya. Ya, termasuklah sumber daya di sini adalah waktu luang, ya, waktu yang telah Allah berikan kepada kita, ya, bahwa dalam hidup, ya, yang kita jalani 24 jam ini, ya, ini tentu, ya, poin utama adalah beribadah, gitu kan, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita, ya, tujuannya untuk ibadah. Jadi frame time waktu kita itu sebetulnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah jangan dipersempit dengan sebatas sholat, gitu, ya, puasa, ya, rukun Islam itu, ya. Ibadah itu lebih luas dari itu, gitu kan. Interaksi sosial juga bisa jadi ibadah, ya. Bahkan bekerja mencari nafkah juga bisa jadi ibadah, ya.
ya, bahkan berbicara, ya, ngobrol, berinteraksi sosial tadi itu juga bisa jadi ibadah gitu kan. Jadi sebetulnya dalam 24 jam ya, waktu yang kita lalui dan kemudian kita mengisinya dengan berbagai aktivitas, ya, banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebetulnya bisa jadi ibadah. Ya, cuman kan ibadah itu kan ada rukun dan syaratnya gitu kan. Ini sama gitu kan seperti sholat dan lain-lainnya ya. Ya, interaksi sosial kita juga bisa jadi ibadah kalau kemudian memenuhi ya itu ya rukun, syarat ya, dan sebagainya. Ya, niatnya juga harus lurus. Ini yang kemudian kita pelajari sehingga ya kualitas aktivitas kita itu berbeda ya dari orang pada umumnya ya, atau berbeda dari orang kafir ya. Seorang muslim itu ya aktivitasnya, kualitas aktivitasnya itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah ya itu tadi ya ketika kita bergaul dan bekerja dan bergaul. Ini juga bagian dari rutinitas aktivitas kita yang sebetulnya bisa kita tingkatkan kualitasnya menjadi ibadah. Bukan hanya sekedar kita bergaul, bukan juga hanya sekedar kita bekerja untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan kita, enggak. Tapi lebih dari itu ada nilai ibadah. Dan itu yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya, bahwa beliau adalah pribadi ya, yang kemudian ya, di dalam aktivitasnya ya, termasuk bermasyarakat, bekerja, ya, itu menjadi nilai ya, memiliki nilai lebih gitu kan. Nilai lebih yang kemudian bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuklah itu ya bagaimana kita bisa mengatur ya. Karena hidup kita ini kita kan makhluk sosial ya. Ya, hidup kita itu tidak hanya berkutat dengan diri kita pribadi dan keluarga kita. Tapi kita juga punya tetangga ya, kita juga punya rekan ya kerja ya sebagaimana yang diungkapkan di ayat di episode sebelumnya ya, bahwa Allah memerintahkan kita agar kemudian kita berbuat baik ya pada orang tua, ya, kepada keluarga yang dekat, ya, keluarga yang jauh, kemudian tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ya, rekan kerja itu kan bagian dari perintah Allah. Agar kita berbuat baik kepada mereka. Jadi karena berbuat baik ya kepada lingkungan ya masyarakat, ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian kita harus meluangkan waktu ya, untuk itu. Dan waktu yang kita luangkan ini harus kita manage dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga kemudian hasilnya jadi maksimal. Nah, gitu kan. Dan tidak kemudian menyebabkan kan ada istilah orang ya. Karena tidak bisa memanage dengan baik, akhirnya apa? Bagus ya di lingkungan sosial dan bekerja, tetapi kemudian gagal ketika berada di tengah-tengah keluarga. Nah, ini kan tidak benar. Jadi jangan sampai kemudian keluarga merasa waktu luang kita ya, lebih banyak dihabiskan untuk bekerja dan bermasyarakat, sementara keluarga kita sendiri tidak merasakan ya keberadaan kita sebagai seorang ayah mungkin ya, sebagai seorang anak dan sebagainya. Jadi yang kemudian kita harus pahami. Nah di satu sisi ya sahabat yang dirahmati Allah ya, Rasulullah SAW ya termasuk ya, prototipe ya, contoh real ya dari bagaimana manusia yang ideal. Nah, ya, kalau berbicara dia menjalani kehidupan. Nah, salah satu yang menonjol dari karakter ya Rasulullah, para rasul terutama ya tentu di sini dalam kaitannya umat kita adalah Rasulullah SAW ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Furqan ya, ayat yang ke-20 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kulanna ta'am wa yamsuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad
melainkan mereka juga pasti memakan makanan, ya. Artinya ya dia sama, ya, dia juga punya kebutuhan makan gitu, artinya dia harus mencari itu kan, memenuhi itu gitu kan. Wa yamsuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Jadi para rasul, para nabi yang Allah utus ke alam dunia ini bukan makhluk yang berbeda ya dari manusia gitu kan, tetapi ya bagian dari manusia itu sendiri yang memiliki kebutuhan, ya. Ya, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian yang kemudian harus ya mereka penuhi dengan ya mencari nafkah tadi ya, dalam hal ini bekerja, ya, bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Wa yamsuna fil aswaq, ya. Dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Nah, berjalan di pasar-pasar ini dimaknai oleh para ulama ya, mufasir sebagai interaksi sosial ya para rasul ya, termasuk Rasulullah SAW dengan masyarakatnya, dengan orang-orang di sekitarnya gitu kan. Jadi seorang muslim ya idealnya juga begitu gitu kan. Selain tadi dia memperhatikan ya kehidupannya bersama dengan keluarga intinya ya, maka di satu sisi juga Allah menghendaki seorang muslim itu untuk kemudian ya, aktif ya untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana para nabi dan para rasul, dan juga aktif untuk kemudian bersosialisasi, bergaul di tengah masyarakat mereka. Nah, ini yang benar harus menjadi catatan bagi kita. Jadi orang Islam itu yang nggak boleh kemudian menjauhkan diri ya dari masyarakat. Ya tapak gitu ya, di gunung apa ya, ini malah nanti dia sesat ya kan, ada tuh ya orang yang namanya siapa, Ahmad Musadek ya, yang mengasingkan diri di gunung mana ya, di gunung Sindur apa mana ya, tapak di sana, lalu kemudian setelah sekian lama tapak turun ngaku jadi nabi, dapat wahyu. Wah ini kan jadi nyeleneh gitu ya. Di praktek-praktek seperti ini tidak disarankan. Oh Rasulullah kan dulu tahanus, Rasulullah ketika itu belum mendapatkan wahyu ya, belum mendapatkan petunjuk dan hidayah ya dari Allah, belum diangkat jadi nabi, dan beliau sedang mencari itu. Nah sekarang kita umat Nabi Muhammad SAW petunjuk sudah jelas ya, hidayah sudah ada ya. Tidak perlu kemudian mencari hidayah baru, petunjuk baru, wahyu baru gitu ya. Ya cukup kemudian kita pelajari, ya, kita tadaburi, ya, kita telaah betul-betul, kita aplikasi untuk kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, termasuklah dalam hal ini dalam urusan ya, bekerja dan juga bermasyarakat. Ya, jadi inilah yang kemudian kita harus pahami ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya, agar kemudian jiwa kita ya, keimanan kita, keislaman kita semakin tangguh di hadapan Allah. Saya tangguh nih Allah, apa buktinya? Oh, saya nggak menyendiri gitu ya. Saya nggak asik sendiri, tapi juga saya aktif bergaul dan bekerja, ya, bekerja dan bergaul. Nah, karena ada orang sekarang ya yang saking lemahnya ya, berhadapan dengan pekerjaan ya dan juga interaksi sosial di masyarakat. Ya, karena lemahnya ya, hati mereka, banyak orang yang stres ya saat bekerja lalu kemudian bunuh diri. Nah, di Jepang itu fenomena yang lumrah itu. Kemudian juga dalam interaksi sosial ya, bermasyarakat, berapa banyak bahkan di di negara kita juga banyak kasus-kasus ya, bunuh diri karena interaksi sosial yang tidak sehat. Diputusin ya. Sama mantan gitu kan, wah nggak bisa nerima ya. Ya, padahal kan kata pepatah ya, kumbang tidak hanya seekor, bunga tidak sekuntum ya, banyak gitu kan, tapi ya karena mental jiwanya lemah ya diputusin gitu kan sama pacar gitu, lalu kemudian bunuh diri ya, makanya tidak disyariatkan pacaran ya. Kalau pacaran tuh gitu modelnya ya, udah jatuh cinta ditinggal, nah, akhirnya stres. Ya, jadi kalau bisa udah jangan pacaran ya. Kenal boleh, pacaran jangan ya. Kalau udah kenal tandain ya, kalau udah kuat, udah cukup ya, segera ya dilamar gitu kan. Ya, itu yang idealnya begitu ya. Jadi ini kemudian kita harus pahami ya sahabat hadirin. Oleh karena itu ya,
Kalau kita perhatikan ya Rasulullah SAW juga membagi waktu ya selain untuk diri beliau ya, kan pembagian waktu gitu ya untuk diri ya. Diri dalam artian ya apakah itu dalam pemenuhan nafkah ya atau juga dalam interaksi dengan Allah ibadah gitu. Ini itu ya diri. Kemudian juga waktu untuk keluarga. Keluarga inti ya untuk istri, anak, orang tua kita, mertua kita. Kemudian kerabat kita yang dekat-dekat atau kerabat yang jauh-jauh itu juga diluangkan. Lalu kemudian juga meluangkan waktu untuk bergaul di masyarakat. Ya, dalam hal ini konteksnya Rasulullah ya berdakwah ya di masyarakat. Tetapi dakwahnya Rasulullah ya sejalan ya selaras dengan interaksi sosialnya. Ya, sehingga kemudian hukum-hukumnya ya seputar itu tadi ya bagaimana bermuamalah, bagaimana berinteraksi. Ya, bergaul gitu kan ya, ada adab-adabnya, ada keterangan-keterangannya, ada petunjuk-petunjuknya. Nah dalam hal ini ya ketika berbicara manajemen waktu ya bekerja dan bermasyarakat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kalau kaitannya dalam pekerjaan ya bagaimana kita bisa mengalokasikan kegiatan yang diperlukan ya terkait dengan urusan pekerjaan dan profesi ya. Jadi kita harus punya list ya dalam pekerjaan, dalam urusan bekerja ya apa yang kita perlukan ya, itu harus kemudian diagendakan lah ya kalau bahasa orang sekarang ya, diagendakan ya. Oh bekerja ya kalau mau ke kantor ya, kalau naik kendaraan umum ya terutama naik kereta misalnya biar agak lapang ya berangkat pagi ya udah diagendakan ya. Kalau memang naik motor ya disiapkan motornya dengan sebaik-baiknya, kendaraannya, mobilnya dipersiapkan. Kalau di Jakarta kan sekarang ada ganjil genap gitu kan ya dicek betul-betul, agendakan lah gitu ya. Jadi seorang muslim ya aktif begitu ya. Kalau dalam bekerja itu dia betul-betul persiapkan segala sesuatunya sebelum dia menunaikan pekerjaannya. Nah, sehingga kemudian saat bekerja tidak dilecehkan, tidak diganggu lah ya, oleh pekerjaan di luar oleh hal di luar pekerjaan. Ya, mau apa? Jangan sampai kemudian telat kerja ya, telat sampai ke kantor lalu kemudian kena SP ya gara-gara misalnya ya lupa ya ngisi bensin gitu ya. Lupa ya ngecas aki gitu, ngecek apa gitu kan kalau di kendaraan tuh kan. Lupa isi ulang tiket dan sebagainya. Lalu kemudian banyak tuh ya kadang-kadang kelalaian kita mengalokasikan waktu untuk persiapan bekerja ini lalu kemudian menyebabkan kita terjebak masalah. Kena SP gitu kan gara-gara sering terlambat. Itu. Kemudian juga memberikan waktu yang diperlukan untuk semua aktivitas yang telah sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, sebagai kebiasaan di sela-sela satu pekan. Jadi ya kalau memang ngecek apa untuk urusan pendukung pekerjaan itu harus selalu rapih ya. Maka kita alokasikan waktu ya di sela-sela pekanan lah, ya, sepekan sekali gitu kan dijadwalkan. Jadi kalau misalnya kita kerja dari hari Senin ya sampai ke hari Jumat atau hari Sabtu, ya hari Jumat lah ya, maka hari Ahad atau hari Sabtunya kita ya, luangkan waktu ya, untuk memastikan hari Seninnya nggak ada masalah untuk bekerja itu kan, apakah yang ngecek mesin mobil, ya mesin kendaraan, atau apa kesiapan untuk naik kendaraan umum. Kalau sekarang kan harus pakai tiket tap gitu ya, kadang-kadang saldonya kalau di tol tuh ya kadang-kadang jadi masalah itu ya, lupa ngisi saldo e-tol, buru-buru mau berangkat kerja, begitu sampai di pintu tol ya nggak bisa tapping, akhirnya bikin macet, bingung ya kemana. Satpam juga kalau di petugas itu nggak mau bantu itu. Ya, disuruh mundur aja, carilah solusi sendiri gitu ya. Nah, saya berapa kali pernah kena juga gitu.
Nah, ini sekarang tuh nggak bisa ya kalau udah urusan ngisi kartu e-money itu atau e-tol itu ya harus dipersiapkan sehingga kemudian tidak jadi masalah. Dicek lah ya itu tadi sepekan sekali hari sebelum ke hari Senin disiapkan nih kartu ini, kartu itu, mesin ini, file itu disiapkan ya, sepekan sekali. Kemudian mengumpulkan waktu-waktu yang saya urus sebut tadi ya sebagai catatan ya, kalau perlu kita buat reminder di handphone ya. Saya pernah juga itu saya karena ini persoalan ini 5 tahunan sih perpanjang surat izin mengemudi itu. Bablas begitu ya sampai telat berapa kali sih itu pernah 2 kali telat itu ya. Akhirnya harus buat baru akhirnya itu tadi harus minta izin kerja ya untuk pergi ke Samsat ya ngurus SIM baru lagi. Kalau perpanjang kan sebentar ya. Online juga bisa kalau sekarang perpanjang. Tapi kalau buat baru ya harus datang. Ya, cuman gara-gara lupa ya mengingat ya, waktu habisnya surat izin mengemudi. Ya, kadang-kadang ya serba salah juga yang buat reminder 5 tahun sekali. Catatannya udah kemana tahu gitu ya. Dicara ditulis di handphonenya udah dijual ya atau rusak gitu kan. Nah, ganti handphone baru. Ya tapi ya ini harus disiasati. Jadi jangan sampai kemudian hal-hal yang itu tadi ya, yang kemudian sebetulnya bisa kita handle dengan mudah, lalu kemudian menjadi masalah. Nah, makanya dibuat kemudian catatan ya, kalau perlu ditempel lah. Ya, ganti tahun 2000 sekian SIM habis. Nah, ya, taruhlah di kulkas ya, sampai lecek tulisan ya. Tapi sekarang perjalanan waktu tidak terasa lah, 5 tahun itu sepertinya sebentar. Nah itu dalam hal pekerjaan. Ya. Lalu kemudian dalam hal bermasyarakat, ya, bagaimana memanage waktu yang baik, ya, agar kemudian tidak menimbulkan persoalan. Ya, jangan sampai keluarga merasa kecewa atau kemudian masyarakat memandang kita orang yang antisosial. Ya. Ini kan harus diambil jalan tengah-tengah. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ya, misalnya kalau ada undangan pernikahan ya, atau hari-hari besar lainnya gitu kan. Kan ada kalau di dalam tradisi kita kan peringatan hari-hari besar Islam gitu ya. Kalau di kampung-kampung suka ada ya acara adat begitu ya. Masak bersama lah apalah ya kan. Pasti ada gitu kan. Ya, itu harus kita betul-betul punya waktu untuk itu. Ya. Diundang tetangga nikahan ya betul-betul tercatat. Saya merasa bersalah juga ya ada tetangga yang kemudian mengundang, saya lupa. Dia tadi banyak kegiatan. Jadi serba salah jadinya gitu, ya Allah mau minta maaf gimana gitu kan. Lupa ya, mau bilang lupa kayaknya receh banget begitu kan. Masa lupa ini deh. Memang betul-betul ya terlupa karena itu tadi banyak kegiatan dan sudah capek. Ini akhirnya menimbulkan masalah juga. Nah, sebelum itu terjadi betul-betul kita alokasikan waktu dan betul-betul kita ingat gitu ya. Atau kalau ada yang meninggal ya ikut terjun untuk kemudian melakukan pengurusan jenazah ya. At least datang untuk kemudian memberikan doa, ucapan belasungkawa dan sebagainya, atau juga mungkin menjamu tamu. Ya, kadang-kadang nggak ada orang yang tamu datang ya kita acuh aja. Ya, tamu kalau datang ya kita layani, kita jamu. Walaupun mungkin yang bertamu itu tetangga kita. Kemudian mengurai beberapa masalah yang dipercayakan kepada kita ya. Diamanahkan jadi anggota Dewan Kemakmuran Masjid misalnya ya, jalankan itu. Jangan sampai kemudian kita abaikan ya, atau jadi pengurus RT ya. Kita harus jalankan ya. Karena itu adalah amanah ya. Kemudian juga silaturahim ya ke rumah saudara ya, bergaul dengan tetangga dan juga hal-hal yang sifatnya berbau sosial ya. Ini kemudian harus bersungguh-sungguh ya untuk terjun ke dalamnya. Kemudian
mengalokasikan waktu yang cukup untuk semua aktivitas ya, yang sudah kita jadwalkan tadi ya, bahwa inilah kegiatan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan yang harus kita jalani ya, kita sediakan waktu ya. Tentu kita tahu ya, ini waktu untuk keluarga kita. Nah, kemudian ada sela-sela di antara itu kita bisa menyisipkan ya, menyediakan waktu untuk bermasyarakat. Dan dalam hal ini ya, suami istri harus paham lah ya. Istri jangan kemudian menghambat langkah suami untuk bergerak, beraktivitas ya di masyarakat. Karena nanti kalau suaminya dicap sebagai orang antisosial, wah, yang susah juga istrinya. Sekeluarga susah. Kan banyak kasus ya, jalannya akses jalannya ditutup ya, sama warga sekitar gitu. Gara-gara nggak mau bersosialisasi, nggak mau berinteraksi. Begitu meninggal, anggota keluarganya nggak ada yang mau nguburin. Nah, ini ada pernah kejadian begitu ya. Begitu kawinan nggak ada yang mau datang, kan repot itu. Ngundang nggak ada yang mau datang, padahal makanan sudah disiapkan semuanya, nggak ada yang mau nongol. Kadang-kadang masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis. Ya. Salah satunya itu, nggak datang ya, saya undang, lihat nanti ya, saya juga nggak datang kalau kamu ngundang. Sebetulnya bukan sifat yang baik ya, tapi itulah ya realita di masyarakat. Nah ini kita kemudian harus sadar. Jadi pasangan jangan kemudian menghambat ya. Kalau suami ada agenda bermasyarakat ya, ikhlaskan bagian dari ibadah juga itu. Ya, istri juga dapat pahala nanti gitu. Kadang-kadang ada istri yang nggak suka gitu ya, suaminya di luar rumah gitu. Maunya suami di rumah aja. Ya. Ini nggak sadar ini. Jadi harus sadar ya, bahwa ada hal yang memang yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang harus ya dipenuhi. Ya, suami juga sama, ya, istri kan juga harus bersosialisasi gitu kan dengan masyarakatnya itu kan. Jangan kemudian dibatas-batasi ya, dengan alasan cemburu dan sebagainya. Ya. Yang penting ya ajarkanlah ya kepada dia amanah ya, dan istri juga ya masing-masing ya, suami istri juga harus menjaga amanah ya. Kepercayaan suami diberikan harus dijaga, kepercayaan diberikan istri harus dijaga. Jangan sampai kemudian melakukan pengkhianatan karena alasan kemasyarakatan tadi ya. Ya. Aktif di masyarakat jadi RT karena ternyata ya, sibuk dengan para janda. Ya, kalau janda tua nggak apa-apa lah gitu. Kadang-kadang kan janda-janda muda ini ya. Ini juga harus diperhatikan. Ya, suami harus memegang amanah itu. Jangan kemudian mengkhianati amanah yang diberikan. Nah, kemudian itu tadi diagendakan juga ya, diagendakan, dicatat gitu kan, agar kemudian tidak terbengkalai atau tidak ada waktu yang bentrok ya. Jangan sampai ke agenda-agenda kemasyarakatan yang akan kita lakukan bentrok dengan agenda keluarga. Nah, ini harus dibuat catatan ya. Ini kan kaitannya dengan manajemen ya sahabat Edrim. Jadi memang mau nggak mau harus rinci gitu ya. Ya, dalam satu pekan kita ya, apa yang di agenda harus ada agenda yang jelas dicatat ya. Ya ke RT-an kah, ke DKM-an kah, ke masjid gitu. Atau juga mungkin dalam urusan bertetangga atau nanti urusan sekolah anak. Gitu. Itu harus ada agenda-agendanya, diluangkan, ya, dicatat, kemudian di-compare dengan agenda keluarga kita. Jadi jangan sampai bentrok. Itulah ya kurang lebih sahabat iDream ya, bagaimana kita memanajemen waktu saat bekerja ya, dan juga saat bermasyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah ya, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.